Sesaat lagi kita akan mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Assalamualaikum Pak Resya. Iya. Yuk Mbak Reza, lagi mendengarkan ya? Iya, Mbak Reza belum minta tolong bacakan doa naik kendaraan. Kan Mbak Reza sering pergi ya? Nah, Mbak Reza kalau pergi jangan lupa ya, tetap pakai masker ya, apalagi ini naik kendaraan, oke? Iya, coba sekarang bacakan tolong. Yuk. Bismillah. Kendaraan. Bismillah. Keras. Doa naik kendaraan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa naik kendaraan. Subhanallah. Dakorona haza wa makunna lahu mukrinin. Wa inna rabbina lamun qalihum. Amin. Iya, terima kasih Mbak Reza. Nanti gambarkan lagi ya. Ya, terima kasih Mbak Reza ya. Tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Assalamualaikum. Sekarang kelasnya dia. Oke, terima kasih buat Tina. Sekarang giliran kelompoknya P3 ya. Oke, hari ini Putih mau menghubungi Mbak Inara. Coba nih. Assalamualaikum Mbak Inara. Coba suaranya yang keras ya. Mbak Inara sedang apa ini? Mbak Inara lagi apa ini di rumah? Lagi mendengarkan Putih ya sama guru yang lain ya? Iya, oke. Nih Mbak Inara coba Budi ya sama teman-teman yang di rumah itu mau denger Mbak Inara baca hadis tentang keindahan. Bisa ya? Bisa? Oke, yuk sekarang dia mau denger. Baca basmalah dulu ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keindahan. Pinter. Artinya Allah itu indah. Indah. baik Maha indah. keindahan. Iya, oke. Terima kasih. Nah, dilanjutkan ya sayang. Di rumah dilanjutkan mendengarkan radionya lagi sama ayah sama bunda. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa pakai masker setiap mau pergi. Oke, terima kasih ya Mbak Inara. Budia mau menghubungi yang lain lagi. Oke. Nah, Budi salam dulu. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Nah, satu lagi nih, ditungguin ya. Untuk yang kedua, Budi akan hubungi Mas Kiki. Mencoba Mas Kikinya lagi apa? Kita telepon dulu. Assalamualaikum. Oke, Mas Kiki sedang apa di rumah? Lagi dengerin radio ya? Oh iya, pinter. Sama siapa nih? Sama mama? Ya, sama ayah juga? Ya. Oke, nih Mas Kiki, Budia mau denger coba Mas Kiki bacain surat Al-Kautsar ya, pinter ya? Bisa? Oke, coba jangan lupa baca bismillah dulu. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Oke, alhamdulillah, pinter. Terima kasih, dilanjutin lagi ya dengerinnya ya sayang. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker setiap mau pergi ya. Oke, Budi lanjut dulu ya. Mas Gigi juga jangan lupa mendengarkan sampai selesai.
Terima kasih ya sayang. Salam dulu. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, dadah. Wah, tadi burungnya juga ikut-ikutan berdoa ya Bu Tia ya. Oke, boleh langsung dilanjutkan lagi nih. Tadi materinya kita sampai mana Bu? Materinya Mbak Intan, kita menginjak ya teman-teman, lanjutkan tentang guna tanaman. Nah, kegunaan tanaman yang bisa kita lihat ya. Allah menciptakan tanaman itu punya alasan. Di antaranya untuk apa ya Putih ya? Nah, tanaman itu banyak sekali nih fungsinya. Yang pertama Untuk berteduh. Kalau pohon-pohon yang besar itu, nah kalau panas kita kan bisa duduk di bawahnya. Iya. Kalau misalkan lagi panas-panas main layangan ya. Nah itu, duduk sebentar di bawah pohon. Bawa Bisa. pohon, lihat pawe. Bawa pohon. Terus untuk apa lagi nih Bu Nurnya? Iya. Ada tanaman yang bisa dimakan berarti untuk dimasak ya? Dimasak banyak. Tetapi sih ya yang sayuran ada apa itu kan juga tanaman. Nah, terus untuk dimakan oleh kita sama dimakan oleh binatang juga ya? Iya. Apa ya? Rumput ya berarti yang buat binatang. Untuk kuda biasanya suka. Kambing tuh. Daun turi namanya. Makanan binatang ya. Itu makanan yang binatang yang makan tanaman itu namanya ya. Juga ada yang binatang juga ada yang suka makan buah-buahan loh Bu. Oh iya. Apa Putih ya? Kalau malam-malam itu yang gitu, sukanya terus makan nanti tahu-tahu buahnya perak ya. Berdubah. suka banget sama buah mangga. Namanya codot. Kelelawar buah mungkin Bu. Itu bahasa. Oh, saya kira bahasa Koreanya. Iya ya. Juga untuk berlindung Bu Nur. Maksudnya apa nih berlindung? Ayo. Nah, siapa yang tahu nih di rumah? Ayo, apa yuk Memang itu Contohnya, berlindung apa aja? contohnya gini Bu. Ada anak-anak sekerumbulan sedang main. Tahu-tahu ada. Obat ya. Iya. Berlindung di situ. Umpetan ya. Terus umpamanya ada orang gila. Gimana anakku? Gimana anak? Ada orang gila. Udah nggak pakai baju. Nggak badan Ya, ada anak-anak lagi kita mainan. berlindung. Ayo kita sembunyi ya. Ini berarti lagi cerita waktu kecil nih. Ya. Atau ada yang naik pohon biasanya berlindungnya di atas. Ada lagi untuk diapakan lagi? Untuk apa ya? Tadi udah dulu. Sekarang untuk obat-obatan. Untuk obat yang tadi Bu Tia cerita ya, Iya. jamu. Kalau kita mencret ya diare dulu waktu Bu Ati kecil pakainya daun jamu iya, masih itu. muda ya. Iya. Kasih ya, minyak Bu. sedikit tapi Pahit, cepat tapi sembuh. Alhamdulillah itu petunjuk Allah juga. Allah menciptakan daun jamu biji ya. Iya. Terus apalagi coba yang contohnya untuk obat? Misalkan habis kesleo ya, Nah, itu dikasih. pakainya apa namanya? Kencur ya, kencur sama minyak itu. Wah, misalkan batuk, ayo apa obatnya? Tahu. Pakai jeruk keris. Atau bunga itu Ya bunga telang. asem ya. Iya, bunganya asam bener ya. Bunganya asam dicuci, dikasih air panas. Nanti warnanya bisa Terus nanti berubah, Iya. kasih madu sedikit. Untuk dulu waktu anaknya Bu Ati kecil-kecil itu pakainya itu. Alhamdulillah melalui bunga-bunga itu Allah menyembuhkannya. Ya. Nah, terus untuk apa lagi Bu Tia? Nah, untuk menahan banjir nih, apa ya buat untuk Contohnya di hutan itu loh. Nah, itu Banyak pohon-pohon yang ya, makanya jangan ditebangi. ya, kalau ditebangi lah menahan air yang turun dari atas ya. Bisa jadi karena longsor yang makanya Supaya- sekarang ya pada longsor karena Karena ulah manusia orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu rusak tanaman. pada mau apa ya pada ini nebang pohon-pohon yang besar-besar pegunungan ya
Terus untuk apa lagi nih? Ada Untuk membuat bangunan. Bangunan apa ini? Bangunan apa? Oh, maksudnya buat pintu. Rumah ya. dari kayu. Iya. Meja, buat kursi, lemari yang terbuat dari kayu ya. Itu kayu dari mana sih? Kayu dari tanaman ya. Tanaman yang Pohon jati, besar. pinus. Terus bangunan jembatan, dulu itu ada jembatan pakainya kayu. Kalau di desa masih ada jembatan pakainya kayu, pakai itu bambu ya. Bambu juga dari tanaman bambu. Terus apa lagi? Buat Untuk apa? Untuk hiasan. yang tadi udah dijelasin ya. Keindahan. Kalau kita lihat di rumah ada pot tanaman rasanya nikmat sejuk ya. Terus misalkan kita mau kondangan, di situ mesti ada bunga-bunga yang seger-seger ya. Semuanya Untuk ciptaan pengantin juga Allah. bisa ya. Iya, pengantin Hati, pakai mawar. Iya. Terus untuk apa lagi ya? Untuk bahan buat baju. Gimana itu? Kan ini bajunya Bu Ati, bajunya Bu Nur. Ada yang terbuat dari tanaman. Iya loh, kan dia tanaman kapas ya. Oh iya. Kan awalnya baju terbuat dari benang. Benang itu kan dari kapas. Benangnya dari kapas. Kapas dari mana? Dari tanaman kapas. Yang menciptakan siapa? Allah. Iya tuh ya. Karena kepintaran manusia, maka kapas itu bisa dibuat menjadi benang, kemudian dipintal menjadi sarung bahan ya. Nah itu kerudung. Macam-macam ya. Sekarang anak-anak, Bu Nur sekarang kelas B2 ya, mau menghubungi Mbak Naya. Nah, Mbak Naya mau tak hubungi siap ya Mbak Naya ya? Halo, assalamualaikum. Iya, Mbak Naya udah siap? Sudah. Iya, alhamdulillah. Iya, ini lagi sama Mama Dapa ya? Iya, Mbak Naya. Iya, Mbak Naya. Sehat ya Mbak Naya ya? Iya, Mbak Naya, Bu Nur mau minta tolong sama Mbak Naya. Coba Mbak Naya bacakan doa ketika hujan turun ya. Iya, iya doa. Ya, doa ketika hujan turun bisa ya? Sekarang. Alhamdulillah, coba ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, terima kasih Mbak Naya, pinter ya. Iya, dilanjut ya mendengarkan ya. Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam. Iya. Sekarang Bu Nur mau menghubungi lagi ya. Bu Nur mau menghubungi lagi Mbak Raisya. Mbak Raisa. Kita lanjutkan ya teman-teman ya, tentang tanaman. Kali ini materinya ada pada subtema cara menanam tanaman. Nah ini dia. Siapa yang pernah menanam tanaman? Ayo siapa? Iya, di rumah nih. Cara menanam tanaman itu ada yang pertama dari bijinya. Iya, biji. Ya Bu Nur ya, jika menanam pepaya dengan apa Bu Nur? Biji bisa, Biji. cara stek juga bisa atau mencangkok. Pepaya Bu Ah, Nur. pepaya itu. Oh,
Pepaya. Contohnya apa nih tanaman yang ditanam pakai biji? Yo. Pepaya, Jagung, jambu, cabai bisa ibu. bisa, Biji ya? jeruk, padi, ya. Tomat juga bisa ya, ada bijinya ya. Dan masih banyak lagi yang belum bisa kita sebutkan ya. Kemudian ada tanaman yang ditanam dengan batangnya atau stek atau cangkok. Ya. Contohnya apa nih? Tadi mangga, Mangga dicangkok ya. singkong pakai batangnya. Bunga mawar juga pakai tangkainya, batangnya ya. Bunga melati dan masih banyak lagi. Dan ada pun tanaman yang ditanam dengan daun. Wah, masa daun bisa sih? Bisa. Ibu. Contohnya apa ini Butia? Lidah buaya. Cocor bebek juga bisa. Cocor bebek. Makanya daun. Jadi daunnya yang tua dibiarkan terus disirami, nanti lama-lama tumbuh. Tanaman tumbuh sendiri. Asalkan harus tetap dirawat. Cara menanam tanaman aja Allah sudah punya ini, Cara memberi sendiri, ya. petunjuk sendiri-sendiri ya. Kemudian tanaman yang ditanam dengan umbi. Umbi ya. Contohnya kalau kita menanam apapun, Bawang merah. bawang merah. Itu ya. Iya, yang itu berarti yang Sudah. ada itunya ya, bukan yang pucuknya itu berarti di atas ya. Nanti lama-lama juga tumbuh punur. Iya. Terus apa lagi Butia? Kentang, tela, ketela. ya. Wortel juga bisa kok pakai itu. Nah, kemudian ada tanaman yang ditanam dengan tunasnya atau anaknya. Anaknya kita, tapi bukan anak kita ya. Anaknya tanaman, contohnya kalau kita menanam Buah pisang ya. tanaman pisang ya, bukan pisangnya tapi Tanamannya pohon pisang yang kecil anaknya ya. Terus bambu. Ini sana ya. Ya. Terus apa lagi? Nah sekarang cara memelihara ini Bu. Cara memelihara tanaman. Kan basic buat. Kalau kita punya tanaman maka harus dipelihara. Ya. Kenapa harus dipelihara? Iya, nanti Ya kalau subur dipelihara hati, layu ya. supaya tidak mati, ya, supaya tidak layu, supaya seger, supaya tumbuh tambah tinggi, ya kan? Bisa mengeluarkan daun, Itu tetap berbuah. bunga, Daunnya juga seger buah. ya. Caranya gimana coba? Ya, siapa yang bisa? Cara memelihara tanaman. Disiram. Disirami pakai apa? Air. Terus Dikasih makan juga ya Bu. Makanya Dikasih namanya pupuk. pupuk ya. iya, pupuk namanya. Ya, Terus dibersihkan ya. Iya, Bersihkan daun yang kering. Yang kering diambili. Barangkali di pinggirnya itu banyak rumput-rumputnya, diambili, dicabuti rumputnya. Supaya tumbuhnya leluasa Sehat. tanaman itu ya, sehat ya. Nah, teman-teman, kalau kita sudah punya tanaman, mestinya kita harus dipelihara, ya, supaya tanaman tumbuh bagus. Kalau sudah tanaman tumbuh bagus, kan kita melihatnya enak nggak? Iya. Coba kalau kita jalan-jalan ya di depan TK kita itu ya, kalau lihat ke atas, wah itu tanaman buah, mangga, wah ada keluar buahnya. Oh, kita lihat, oh ada bunga-bunga, wah keluar bunganya, warnanya banyak sekali ya, merah, putih, kuning, wah ada yang wangi, ada yang nggak bau ya. macam-macam daunnya. Nah, itulah teman-teman cara memelihara tanaman. Nah, teman-teman, udah ini ya. Tapi Bu Ati pengen kasih hadiah nih. Iya. Ada tepuk bagian-bagian tanaman. Sekarang yang di rumah ngikutin ya. Tepuk bagian-bagian tanaman. Akar, batang, ranting, daun, bunga, buah.
ya. Nanti belajar lagi ya bersama Iya. Mama. Sekarang kita membahas tentang dari mana asalnya. Asalnya ya. Asalnya nih, contohnya kita kan tiap hari makan nasi, ya. Ya, makan nasi. Asalnya dari mana ya Bu? Ada yang tahu nggak ini? Dari mana asalnya nasi? Asal mulanya nasi Dari mana? dari tanaman. Dari beras dulu. Dari beras. Ada yang beras putih, ada yang beras merah. Nah, beras itu dari mana? Dari mana asalnya beras? Dari beras tanaman padi atau gabah. Dari gabah. Dari mana asalnya gabah? Dari tanaman padi. Dari mana tanaman padi? Dari Allah yang menciptakan. Siapa yang menanam padi? Allah. Yang menanam padi petani. Yang menanam padi manusia. Yang menumbuhkan petani. Ya petani. Yang manusia adalah petani ya. Sekarang ada lagi. Dari mana asalnya baju yang kita pakai? Apa yuk? Tadi sudah ya. Tadi sudah di Baju. Iya, masa ingat Baju apa? Dari itu benang dari mana? Benang dari kapas. Kapas dari tanaman apa? kapas. Itu. Jadi anak-anak tahu ya. Ya, Mbak Intan, terima kasih. Untuk teman-teman yang di rumah yang punya tanaman harus tetap dijaga, jangan dirusak, dipetikin bunganya, jangan ya, disirami, ya, dipelihara supaya tumbuh dengan subur, dengan indah. Kalau indah mesti kita senang nggak sayang? Senang. Ya, Lihatnya juga senang. ya. Nah, karena cukup ya waktunya, maka Bu Ati, Bu Nur akan memohon diri ya. Alhamdulillah acara demi acara dalam pembelajaran ini sudah berlalu. Mari kita tutup acara siaran ini dengan membaca doa penutup majelis dan hamdalah. Ayo Bu Nur, Bu, aku dia yuk baca yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nalladisa Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam penyampaian siaran ini. Bu Ati Putia mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Ihsaniyah Gajah Mada terletak di Jalan Gajah Mada nomor 78B, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. SD Ihsaniyah Gajah Mada merupakan sekolah model SPNI. Sejak ditetapkan sebagai sekolah model SPNI tahun 2019, SD Ihsaniyah Gajah Mada mulai menerapkan tahapan sistem penjaminan mutu internal. Jumlah murid di SD Ihsaniyah Gajah Mada terdiri dari 560 siswa dan 39 guru dan karyawan. Tahapan sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan SD Ihsaniyah Gajah Mada merupakan upaya peningkatan mutu sekolah. Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Dengan sosialisasi ini
Diharapkan semua pemangku kepentingan mengerti tentang penjaminan mutu internal. Untuk meningkatkan mutu, diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan mulai dilakukan dari analisis pencapaian rapot mutu tahun sebelumnya, menganalisis data mutu dengan menentukan kekuatan dan kelemahan, mencari akar masalah, dan membuat rencana peningkatan mutu sekolah. Berdasarkan rencana peningkatan mutu sekolah 2019, tim peningkatan mutu sekolah SD Insaniah Gajah Mada Kota Tegal telah mengimplementasikan peningkatan mutu dengan in-house training pembuatan dokumen 1 kurikulum 2013 dan silabus pembelajaran. Di antara contoh kegiatan lain dalam peningkatan implementasi mutu adalah program Student of the Month. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami dari SD Insaniah Gajah Mada Kota Tegal, sekolahnya para juara, mewakili Kota Tegal dalam lomba MAPSI di tingkat provinsi untuk cabang lomba cerita Islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penjaminan mutu internal juga dilakukan di SD Imbas. Pengimbasan dilakukan untuk melihat sejauh mana SPMI diimplementasikan di SD Imbas. Setiap kegiatan pasti ada evaluasi. Begitu juga dengan implementasi mutu sekolah SD Insaniah Gajah Mada Kota Tegal. Hasil evaluasi atau audit ini akan direkomendasikan dalam penyusunan program tahun berikutnya. Apakah lambang negara Indonesia? Dengan melakukan SPMI secara konsisten dan komitmen tinggi akan menciptakan budaya mutu sekolah. Sekolah menjadi taman yang nyaman untuk anak dan warga sekolah. Siswa yang berakhlakul karimah. Hasil ujian sekolah meningkat. Prestasi sekolah terus meningkat.